Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lain dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nadia Rista, SPD, MPD. Pada video kali ini saya akan mereview tentang bank digital, primadona sistem perbankan masa depan. Perbankan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Industri perbankan seringkali dianggap sebagai jantung dan motor penggerak perekonomian sebuah negara. Dalam buku Ekonomi Development karya Richard Gilada, ada 4 peranan besar perbankan dalam perekonomian, yaitu yang pertama fungsi transmisi, yakni mengatur jumlah dan lalu lintas peredaran uang. Yang kedua fungsi intermediari, yakni tempat menghimpun dan menyalurkan dana. Yang ketiga fungsi transformasi, yakni distribusi resiko di antara kegiatan ekonomi dan investor. Dan yang keempat fungsi penstabil perekonomian, yakni ikut mengambil peran dalam menciptakan stabilitas dan menjaga keseimbangan kondisi perekonomian makro. Perbankan sangat penting apabila di negara berkembang karena hampir 80% kontribusi dari sektor keuangan itu ada di sektor perbankan. Perbankan juga merupakan jantung perekonomian karena sebagian besar UMKM itu biasanya tidak bisa akses ke pasar modal, maka pinjamannya ke sektor perbankan. Bank itu follow the business, jadi bisnisnya harus ada dulu baru bank memberikan pinjaman. Perbankan itu kenapa disebut sebagai jantung perekonomian? Karena kalau ada masalah dengan perbankan dan itu kita hadapi di 98 dan 2008, maka biasanya kepercayaan terhadap bank itu turun. Orang akan mengambil dananya dari bank sehingga transaksi ekonomi itu akan terganggu, di mana orang menjual dan membeli barang dan jasa itu kan melalui perbankan. Tidak semuanya orang pegang cash. Apabila sekarang sudah cashless, kecenderungannya menggunakan bank. Perkembangan teknologi saat ini menciptakan berbagai fenomena baru dalam dunia perbankan. Misalnya, saat ini bukan hanya perbankan konvensional yang menciptakan berbagai produk digital perbankan, namun ada bentuk perbankan lain yang juga berkembang, yakni bank digital. Menurut peraturan OJK nomor 12 P.OJK 03/2021, bank digital adalah bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik. Selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas, bank bisa merupakan bank baru maupun bank lama yang bertransformasi menjadi bank digital. Branchless, officeless, dan physicalless menjadi ciri utama bank digital. 3 indikator ini membuat bank digital beroperasi lebih efisien karena dapat mengurangi biaya tambahan untuk pembukaan kantor cabang bank baru dan karyawannya. Otomatisasi dalam berbagai proses juga dapat membuat bank digital merampingkan proses operasional dan menghemat biaya. Seluruh penghematan ini membuat bank digital dapat menawarkan bunga yang lebih tinggi untuk simpanan dan menawarkan bunga yang lebih rendah untuk pinjaman. Memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan memberikan kemudahan bagi bank digital untuk menganalisis data pelanggan dengan cepat sehingga dapat mendesain produk atau layanan yang sesuai dengan karakteristik nasabahnya. Keunggulan ini membuat bank digital menjadi lebih responsif serta terhindar oleh birokrasi pengambilan keputusan dengan cara
dengan cara yang lama.